Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Okay, if we're going to our study, let's pray to God Allah Subhanahu wa ta'ala, who has given us the merciful and beneficent, who has created us the merciful in this world. Who are they? They are Adam and Hawa. And by the bond we can meet this place today. And I never forget salawat and salam to our great hero, to our great messenger, to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has been able about the bad moral, the bad action, to the good character. Okay, today my name is Sultan Aulia Shalam. I want to teach English language about let's live to healthy life. Nah, sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Okay, before going to our study, let's pray to God Allah Subhanahu wa ta'ala by saying Al-Fatihah. Okay, finish. Nah, halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? How are you feeling this morning? Okay, thank you. So, sehat semuanya ya. Lalu sudah siap belajar bersama dengan pelajaran bahasa Inggris? Ya, harus siap ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris kelas 9 bab 2 tentang bagaimana sih mengungkapkan tujuan atau niat untuk melakukan sesuatu. Nah, terus juga kita akan belajar bagaimana menunjukkan kita setuju atau tidak setujunya. Nah, jadi begitu. Nah, perhatikan ya. Nah, lalu sebelum kita mulai ke inti pembelajaran, yaitu tentang let's live to healthy life, di sini akan saya jelaskan dulu ya awal-awalnya definisi tentang judul ini agar kedepannya ketika belajar kita mudah memahaminya. Nah, tentu jika dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu, sudah bisa tentunya. Namun bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Inggris? Nah, ini salah satunya harus kita pelajari dalam bahasa Inggris. Ya, walaupun kita berbicara dalam bahasa Indonesia itu gampang ataupun mudah, nah belum tentu dalam pengucapan dalam bahasa Inggris itu mudah juga. Nah, makanya kita harus mempelajari hal ini. Nah, dan di sini juga kita harus tahu dalam pengucapan bahasa Inggris kita harus tahu aturannya ya. Nah, teman-teman semua untuk menyimaki atau untuk memperhatikan yang saya ajarkan tentang judul ini. Nah, yaitu bab 2 itu tentang let's live a healthy life ya. Udah tahu kan artinya? Nah, di sini ada poin-poinnya dari salah satu dari satu judul ini. Ada poin-poinnya yaitu ada 3. The first, stating purpose to do something. Secondly, expression of suggestion and agreement. The third, responses of suggestion, agree or disagree. Nah, poin yang pertama dari judul ini yaitu stating purposes to do something. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama dari let's live a healthy life. Nah, di sini bagaimana cara mengungkapkan jika kita ingin melakukan sesuatu. Nah, perhatikan. Nah, biasanya kita akan menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung di sini itu conjunction ya.
katanya itu yaitu to. Nah, so lalu selanjutnya so that, nah termasuk, dan in order to. Nah, kita harus mengetahui artinya dari kata hubung tersebut. Nah, artinya di sini yang pertama artinya sama-sama agar, ya kan? Itu dari conjunction yang to. Lalu supaya. Nah, supaya di sini untuk menyatakan tujuan. Nah, ketiga kata hubung tersebut digunakan untuk menyatakan tujuan atau keinginan, meskipun ketiganya mempunyai makna yang sama, tapi penggunaannya berbeda. Nah, walaupun di sini menyatakan tujuannya atau keinginan, meskipun ketiganya mempunyai makna yang sama, tapi dalam penggunaannya berbeda. Makanya di sini saya akan menjelaskan, dan saya mohon kepada teman-teman semua untuk memperhatikan agar mudah dipahami. Nah, poin dari stating purpose to do something, yang pertama kata hubungnya itu to. Nah, to ini merupakan kata sambung ya, bukan to kepada, ya. Perhatikan, ini bukan to kepada, jadi maksudnya bukan kepada tunya ya yang artinya. Nah, yang biasanya kita temukan di surat-surat. Kata sambung ini mempunyai makna agar atau supaya. Perhatikan, kata sambung ini mempunyai makna agar atau supaya, yang mana diikuti oleh kata kerja, atau frase atau kelompok kata. Nah, contoh di sini rumusnya itu tuh kan, yang dari kata hubung tersebut, lalu verb. Nah, di sini saya akan berikan contohnya dari kata hubung to. Nah, yaitu contohnya we should study hard to get the best score. Nah, perhatikan, saya bacakan satu kali lagi contohnya. We should study hard to get the best score. Nah, yang artinya di sini kita seharusnya belajar rajin agar, nah itu kan agarnya tuh, mendapatkan nilai terbaik. So, contoh yang kedua, you must read the book to pass the exam. Nah, saya bacakan kembali, you must read the book to pass the exam. Nah, yang artinya kamu harus membaca buku agar lulus ujian. Nah, agarnya itu kan, kamu harus membaca buku agar lulus ujian. Contoh yang terakhir dari kata gabung to, yaitu to be healthy we must keep our home clean. Nah, saya bacakan satu kali lagi, to be healthy we must keep our home clean. Nah, yang artinya agar sehat kita harus menjaga rumah kita tetap bersih. Nah, kan, agar sehat kita harus menjaga rumah kita tetap bersih. Nah, perhatikan ya. Sudah paham teman-teman sampai sini? Ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya ke poin selanjutnya dari stating purpose to do something, yaitu di sini kata gabungnya in order to. Nah, in order to mempunyai makna agar, makna salah satunya agar atau dengan tujuan untuk. Nah, di sini dengan tujuan untuk. Jadi agar di sini yang artinya dengan tujuan untuk apa gitu kan. Nah, dan umumnya digunakan dalam tulisan written language. Nah, dalam tulisan ya, written language dibandingkan ungkapan spoken language. Jadi dibandingkan ungkapan spoken language, jadi ini itu digunakan dalam tulisan ya. Nah, kesannya juga lebih formal dibandingkan dengan conjunction to. Kata sambung ini mempunyai bentuk negatif in order to yang diikuti oleh kata kerja atau kumpulan kata. Nah, saya bacakan satu kali lagi agar teman-teman paham semuanya pada pembelajaran hari ini. Nah, kata sambung ini juga mempunyai bentuk negatif in order to yang diikuti oleh kata kerja atau kumpulan kata. Nah, di sini ada rumusnya in order to dan verb. Nah, contohnya, you have to take some rest in order to get well soon. Saya bacakan contohnya ya. You have to take some
rest in order to get well soon. Nah, yang artinya kamu seharusnya istirahat agar bisa sembuh, agar lekas sembuh. Contoh selanjutnya, you need to see the doctor in order to get help. Nah, you need to see the doctor in order to get help. Nah, yang artinya dari contoh yang kedua yaitu kamu perlu ke dokter agar mendapatkan penanganan. Nah, jadi di sini agarnya. Yang ketiga, in order to get sick easily, we should as well. Saya bacakan satu kali lagi. In order to get sick easily, we should eat well. Nah, yang artinya agar tidak mudah sakit, kita harus makan seimbang. Nah, yaitu yang ketiga, poin yang ketiga dari poin yang pertama. So that sebenarnya maknanya hampir sama dengan in order to. Jadi hampir sama ya. Hanya saja kata sambung ini, hanya saja kata sambung ini diikuti oleh kalimat penuh, subjek dan verb, ya kan? Nah, kata sambung digunakan untuk menjelaskan dua kalimat sebab akibat yang mana kejadiannya tidak bareng-bareng ya, tidak bersama. Untuk formulasinya sebagai berikut, yaitu so that, subjek dan verb. Nih contohnya, we should not eat instant food so that we will be healthy. Kita sebaiknya tidak makan makanan instannya supaya kita sehat. Paham sampai sini? Ya. Nah, contoh selanjutnya itu you must have breakfast so that you have energy to do activities. Ya, perhatikan ini yang artinya kamu harus sarapan agar kamu punya energi untuk beraktivitas. Nah, lalu contoh terakhir yaitu you must eat fruit so that you will be healthy. Nah, saya bacakan ya. You must eat fruit so that you will be healthy. Nah, yang artinya kamu harus makan buah agar kamu sehat. Nah, so second expression, obligation and agreement. Nah, ini poin kedua nih. Dari ketiga poin tersebut, ini poin yang kedua, yaitu setelah mempelajari bagaimana menyatakan suatu keharusan, kita lanjutkan ya bagaimana sih cara memberikan saran untuk melakukan suatu dan tidak melakukan sesuatu. Nah, paham kan? Nah, di sini to give suggestion to do and not to do something dalam bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya ketika kita ingin memberikan saran agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kita menggunakan kata bantu kerja should. Nah, di sini berikut pola lengkapnya. Di sini ada subjek should, verb one ya. Nah, yang contohnya we should ask question in English. Kita seharusnya, yang artinya kita seharusnya bertanya dengan bahasa Inggris. Nah, contoh yang kedua, perhatikan Budi should draw flowers beautifully, yang artinya Budi seharusnya menggambar bunga dengan indah. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu subjek should not or should not and verb one ya. Nah, yang contohnya yaitu you should not play a guitar in the classroom, yang artinya kamu seharusnya tidak bermain gitar di kelas. They should come late, mereka, yang artinya mereka tidak seharusnya datang terlambat. Nah, lalu selanjutnya should, subjek dan verb one ya. Nah, you should not play, yang contohnya you should not play a guitar in the classroom. So, contoh selanjutnya should I speak English. Nah, yang artinya haruskah aku berbicara bahasa Inggris? Nah, yes,
you should. Nah, di sini artinya ya, kamu harus. Nah, begitu contohnya. Lalu contoh selanjutnya, should they wear uniform? Nah, yang artinya haruskah mereka memakai seragam? No, they should not. Tidak, tidak harus. Nah, begitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa loh menambahkannya dengan question. Question what berikut. Nah, berikut nih ya, berikut penjelasannya. Nah, contohnya, what should our well magazine contains? Nah, perhatikan nih, yang artinya apa yang seharusnya ditulis untuk majalah dinding kita. Nah, lalu should ini juga bisa digunakan dengan kata sifat, benda maupun keterangan. Nah, di sini berikut rumusnya juga. Subject should be noun, adjective, and adverb. You know. So, contoh selanjutnya, you should be active in our class. Yang artinya kamu seharusnya aktif di kelasku. Nah, lalu rumus selanjutnya, subject should not, and verb one. Nah, ya contohnya, you should not be noisy in the class. Nah, yang artinya kamu tidak seharusnya gaduh di kelas. Nah, so selanjutnya poin ketiga dari judul pembelajaran pada pagi hari ini yaitu responses of suggestion agree or disagree. Nah, menanggapi saran, yaitu menanggapi saran tentang judul poin ini yaitu menanggapi saran. Teman-teman bisa mengungkapkan pertujuan atau tidak setujunya ekspektasi yang bisa digunakan ialah sebagai berikut ini ya. Yang pertama, agreement. Contohnya, I agree with you. Saya setuju denganmu. So, I think so. Saya pikir begitu. So, that's good ideas. Itu ide yang bagus. Nah, lalu absolutely agree. Sangat setuju. Nah, so nih, ini yang kedua yaitu disagree. Nah, contohnya, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Selanjutnya, I don't think so. Saya tidak pikir begitu. Nah, yang terakhir, I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Nah, lalu teman-teman, kita baru saja mempelajari beberapa materi, diantaranya bagaimana menyatakan tujuan dan bagaimana memberikan responsis dan nasihat atau saran. Nah, setuju tidak setujunya. Bagaimana teman-teman sudah paham sampai sini? Nah, untuk lebih mendalami tentang pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu video tentang penjelasan let's live in healthy life ya. Nanti saya akan cantumkan dalam sebuah video. Nah, untuk memahaminya teman-teman semua bisa lihat videonya. Pengis anjing lupa amat.